Oke guys, jadi baik kita akan mulai saja langsung cara tutorial menggunakan e-learningnya. Silahkan masuk ke web browser kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Safari. Langsung klik saja elearning.t.ac.id. Nah, ini adalah tampilan website dari Universitas Terbuka. Biasanya kalau di awal-awal kalian mesti aktivasi, reset password, dan lain-lain. Tapi itu akan saya jelaskan di video lain. Kalau di sini khusus bagaimana sih cara menggunakan e-learning bagi pemula yang pemula banget. Oke, silakan ketik masukkan NIM dan password kalian. Oke, iya. Jadi ini adalah tampilan dari e-learning. Oke, jadi ini adalah 4 mata kuliah yang kalian akan pelajari di tiap semester. Alhamdulillah saat ini saya ada di tahap akhir semester kedua saya. Semester kedua karena saya mengambil manajemen keuangan. Jadi ini adalah mata kuliah yang saya ambil. Oke. Jadi kita ambil contoh di manajemen operasi ya. Oke, kita masuk dulu di pendahuluan. Pendahuluan itu seperti apa? Pendahuluan itu lebih ke sesi perkenalan. Jadi dosen akan memperkenalkan dirinya, begitu pula kita mahasiswa akan memperkenalkan diri kita. Nah, di sini banyak dosen yang cukup memberikan poin besar pada forum perkenalan ini karena mungkin ini menjadi sesi perkenalan, jadi dosen mengharapkan teman-teman bisa aktif berkenalan di situ. Silahkan diklik forum perkenalan. Oke, ini dia. Nah, cara mengisinya bagaimana? Silahkan klik tambah topik diskusi baru. Subjeknya perkenalan. Lalu isinya di sini silahkan diketik saja. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ji. Saya asal dari Makassar. Senang berkenalan dengan kalian semua. Seperti itu. Tapi jangan lupa berikan salam juga buat dosennya pertama. Nah, langsung deh silakan teman-teman post ke forum. Jadi langkah ini jangan sampai kelewat ya. Lalu kemudian ini ya, pokoknya di sini ada yang buat ganti foto profil kita. Jadi silahkan dimasukkan foto profil teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tadi kita di sini. Nah, lalu ini RATSAT apa sih? Ini lebih ke gambaran materi apa yang akan kita terima selama 1 semester. Kalau teman-teman mau download, silahkan dicentang saja. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi saran saya, setiap ada box untuk centang, silahkan dicentang karena ini akan menambah persentase dari progres kita selama 1 semester. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi 1. Jadi saya ingatkan kembali bahwa setiap sesi akan terbuka di hari Senin. Oke. Nah, ini karena sesi 1 ini, saya buka sesi 1 dulu ya. Nah, jadi teman-teman boleh membayangkan bahwa teman-teman sekarang berada di sesi 1. Setiap sesi, teman-teman jangan lupa untuk mengklik kehadiran teman-teman ya. Caranya seperti apa? Oke, seperti ini, silahkan klik kehadiran. Lalu teman-teman klik hadir, lalu menyerahkan. Ini saya tidak serahkan karena saya sudah absen ya. Ini saya balik lagi. Oke. Nah, biasanya dosen akan memberikan materi dari mata kuliah yang kita ambil itu yang akan dipelajari minggu ini apa saja. Biasanya dosen akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint, video YouTube, Word, dan lain-lain. Nah,
ini video ini atau materi ini kalian boleh download, silahkan diklik centang, itu akan otomatis terdownload masuk di device kalian. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Jadi diingat kembali ya, pokoknya setiap ada kolom yang harus dicentang itu teman-teman centang, jangan sampai ada yang tidak tercentang. Nah, lalu kemudian ini yang sangat penting sekali, setiap sesi diskusi itu akan terbuka di hari Senin. Tapi dia akan bertahan atau teman-teman bisa akses hanya 2 minggu. Jadi lewat dari 2 minggu teman-teman tidak akan bisa akses. Seperti ini, diskusi satu ini tidak bisa diakses lagi karena sudah dari 12 bulan yang lalu, 11 minggu yang lalu. Jadi ini sudah tidak bisa diakses lagi. Yang bisa diakses apa? Nah, ini saya bisa perlihatkan sama teman-teman. Sesi 11 saya masih bisa saya akses karena dia baru di-post oleh e-learning itu di Senin minggu lalu. Berarti terakhir saya bisa menjawab sesi 11 ini di minggu ini. Jangan di hari Minggu terakhir. Kalau lewat Senin itu berarti akan terclose dengan di aplikasi e-learning. Nah, oke, jadi bisa dilihat ini saya langsung lompat ke sesi 11. Kehadiran saya sudah isi, inisiasi saya sudah centang semua. Nah, ini masih bisa diklik kan karena belum lewat 2 minggu. Nah, dikliknya seperti ini. Nah, ini adalah cara kita berkomunikasi dengan dosen selama menggunakan Tuton atau tutorial online melalui e-learning. Jadi di sini dosen akan rutin memberikan tugas setiap minggu. Jadi setiap sesi terbuka itu akan ada tugas baru. Jadi kalau di Pascasarjana kita ada 4 mata kuliah, berarti kita memiliki 4 tugas mingguan yang wajib dikerja. Pokoknya tiap minggu ada aja. Minggu lalu ada tugas, minggu ini pasti akan ada lagi, seperti itu. Nah, oke, jadi ini diskusi 11. Ini adalah teman-teman saya yang sudah menjawab. Ini saya bikinnya dalam bentuk untaian. Kalau teman-teman mau melihat jawaban dari teman-teman kalian, boleh klik di sini, tampilkan tanggapan dalam bentuk saran. Nah, oke, jadi ini akan kelihatan semua jawaban dari teman-teman kita. Tanggapan dari dosen juga nanti bisa kelihatan. Jadi biasanya dosen akan memberikan kalian koreksi atau saran atau apa dan lain sebagainya itu melalui sini. Nah, ini adalah beberapa jawaban-jawaban dari teman-teman saya. Saya coba cari jawaban saya dulu ya. Nah, di sini nantinya teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini adalah jawaban saya. Ternyata dalam menjawab itu kita tidak kaku, jadi kita bisa insert gambar, kita bisa highlight warna biar itu lebih menarik dan dosen juga bisa lebih enak bacanya. Caranya bagaimana? Tenang, akan saya ajarkan ya. Saya ingin memperlihatkan teman-teman. Nah, oke, baik. Ini adalah penilaian yang diberikan dosen kepada saya untuk tugas yang saya store di sesi ke-11 saya. Nilai ini hanya bisa dilihat oleh saya. Teman-teman saya yang lain tidak bisa melihat nilai saya. Nah, seperti kita lihat di ujung bawah jawaban teman saya, ini tidak kelihatan nilainya. Jadi kita tidak saling tahu. Oke. Kita lompat ke sesi 12 agar saya bisa membantu teman-teman bagaimana cara untuk memasukkan jawaban. Oke, mari kita lihat. Nah, kalau ini akan berbeda dari sesi 11 dan sesi 1. Kalau sesi 11 dan sesi 1 tadi, itu ada klik kehadiran. Nah, di sesi yang bertepatan dengan TUEP,
itu teman-teman tidak usah klik hadir. Jadi kehadiran itu akan otomatis terisi ketika teman-teman menghadiri web atau tutorial tatap muka melalui Microsoft Teams. Jadi ini akan tercentang otomatis ketika dosen mulai mencentang. Setelah ngabsen biasanya dosen akan mengisi ini. Cara untuk bagaimana sih nantinya ketika kita akan web masuk ke Teams-nya pakai link apa dan segala macam, itu teman-teman nggak usah bingung karena di sini linknya sudah disiapkan. Kalian sisa klik web 4. Saya tes ya. Sebenarnya ini akan dilaksanakan minggu besok. Tapi saya tes buat teman-teman lihat. Oke, di sini klik allow. Dikasih Microsoft Teams seperti ini, saya anjurkan sama teman-teman buat login dulu. Jadi persiapkan akun Microsoft Teams kalian sebelum web esok hari. Pastikan akunnya di-download di Android atau handphone boleh, kalian bisa di Android atau handphone boleh, kalian bisa live dengan dosen nanti via desktop atau via handphone. Pastikan login, tidak login juga tidak apa-apa sih. Nah, di sini cukup nama saja, tidak usah masukkan NIM dan segala macam, biasanya kepanjangan. Nah, sisa join deh seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi ya. Ini seperti pesan saya tadi, setiap inisiasi ada kolom seperti ini, silakan teman-teman centang. Materinya kalian mau simpan di folder sendiri juga boleh. Lalu kemudian lagi, nah ini karena saya belum jawab diskusi 12 saya, jadi ini belum kecentang ya. Biasanya kalau sudah upload itu akan kecentang. Ini angket evaluasi akan teman-teman terima di sesi terakhir, karena kebetulan saya berada di sesi terakhir saya, sehingga Universitas Terbuka memberikan angket kepada mahasiswa bagaimana dosen tersebut selama proses perkuliahan. Jadi kalian boleh memberikan feedback buat dosen kalian. Oke, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk testing cara menjawab setiap diskusi. Oke, baik. Langkahnya adalah seperti ini. Oke, jadi sudah ada beberapa teman saya nih yang mulai jawab. Pesan saya juga ya buat teman-teman, ini kan kita diberikan sesi 2 minggu untuk sebelum tiap sesi itu ditutup. Tapi saya sarankan banget sama teman-teman, kalau bisa kalian mengusahakan menjawab setiap sesi itu di sesi pertama. Bayangin kalau di sini ada 4 tugas, terus semuanya nyebrang lagi ke sini, kalian bakal dapat 8 tugas yang harus kalian selesaikan. Dan sekedar informasi, setelah web TTM atau web berlangsung, itu akan ada tugas wajib. Tugas wajib itu berbeda dengan tugas yang ada di diskusi. Ingat ya teman-teman, jawabnya jangan sampai nyebrang minggu, dan usahakan di 3 hari, 4 hari pertama dalam setiap minggu kalian udah selesaikan deh pokoknya tugas kalian, biar nggak bingung. Oke, buat teman-teman yang mau jawab sesi diskusi, silahkan klik tanggapi. Nah, kalau kalian ketik jawaban di sini, ini boleh juga. Cuman di sini kalian agak terbatas cara menjawabnya. Jadi kalau biasanya saya klik di lanjutan. Tapi sebelum itu, jawaban saya sudah konsep di Word. Yang saya sudah rangkum di Word, saya sudah rapikan. Usahakan fontnya sama semuanya. Usahakan kalau di Pascasarjana, biasanya dosen agak ketat di cara penulisan kita. Jadi kapan harus menggunakan huruf besar, huruf yang agak miring, lalu kemudian tanda bacanya harus kalian perhatikan. Oke, jadi ini saya sudah konsep semua ya guys di sini. Cara memasukkannya, tiap
di sesi diskusi saya selalu kasih ini judul saya ini yang berwarna ini. Cuman nggak bisa saya copy paste langsung ke sana, jadi ini mesti saya screenshot dulu. Jadi nanti dia jadi picture. Jadi saya sisa insert gambar nantinya. Oke. Kalau ini saya sisa copy aja nih. Nah, ini gambar nggak bisa masuk juga. Oke. Saya copy. Ya, tadi kan ini cara saya saja ya. Nanti kalian boleh modifikasi. Unggah file. Nah, kalau picture yang kalian mau insert itu langsung muncul, berarti jaringan kalian bagus. Kalau gambarnya tidak kelihatan di sini, kalian cukup tunggu saja. Biasanya kita tunggu sebentar, itu gambarnya akan masuk. Jadi diusahakan ditunggu dulu sebelum kalian insert. Soalnya kalau nggak sabaran, biasanya double gambarnya. Akhirnya jadi berantakan. Oke. Nah, dan sekedar informasi, ini hasilnya bakalan besar banget kalau kita upload jawaban. Jadi usahakan selalu gambar kalian atur besarnya seperti apa. Kalau saya sudah ada patokan batasnya di sini, itu besarnya udah cukup buat dosen tahu. Nah, oke, sekarang saya enter. Lalu kemudian untuk jawaban saya copy paste di sini aja nih. Nah, oke deh. Jadi kelihatan kan? Sini bisa lebih rapi. Kalau ini tadi gambar yang nggak bisa masuk, ini harus melalui insert. Oke. Karena ini saya bikinnya satu-satu, maksudnya ini bisa digeser, ini bukan gambar biasa. Jadi ini mesti saya screenshot, guys. Nah, biar dia jadi gambar. Tapi kalau teman-teman, oke, satu-satu ya saya jelasin dulu ya. Nah, kayak gini. Oke, ini langsung kelihatan, berarti saya bisa langsung klik insert aja. Oke, ini bakalan besar banget gambarnya, jadi selalu jangan lupa ketika masukkan insert gambar itu kalian harus disesuaikan lagi ya. Oke, ini saya ajar dulu. Kalau awal biasanya tampilannya akan sangat pendek seperti ini, atau sedikit icon yang muncul, kalian boleh pilih ini. Ini akan lebih banyak icon yang muncul. Kalau kalian pengen ini ke highlight, kalian sisa pilih ini, warnanya apa, mau hijau, oke bisa. Terus ini kalian mau di bold tulisannya, sisa bold. Kalau biasanya saya judul di bold dan segala macam. Kalau bahasa Inggris itu mesti wajib kalian garis miring. Nah, ini adalah apa sih ukuran dari tulisan yang. Nah, kalau rumus saya kan ini kalau kita ketiknya di Word ini mudah banget karena kalian sisa pakai ini insert, lalu pakai ini equation ini. Nah, pakainya ini. Tapi ketika akan kita insert ke sesi diskusi itu bakalan susah. So, kalian ketika sudah membuat jawaban kalian di Word, jangan lupa jadi formatnya seperti tadi aja, sisa di screenshot. Rumus mana yang kalian pengen masukkan, yang udah kalian jawab tentunya. Nah, oke. Mari kita insert jawaban kita yang berupa rumus. Oke, mana dia? Ya. Nah, ini langsung muncul juga, berarti jaringannya bagus guys. Oke, jadi seperti ini. Ini pun size-nya harus kalian perhatikan ya, soalnya kalau nggak diperhatikan, ini bakalan besar banget hasilnya.
Oke deh, kayak gitu aja deh. Jadi ini adalah cara bagaimana teman-teman dalam menjawab sesi diskusi. Nah, setelah itu ingat ya sumber referensinya diisi. Lalu kemudian ini adalah kalau jawaban kalian berbentuk file, maksudnya seperti ini. Choose file. Nah, seumpama saya mau store diskusi tadi, diskusi berapa? Diskusi 11. Oke. Enggak file. Tapi sekedar jangan Word-nya ya. Kalau bisa usahakan file PDF-nya. Cuman saya kasih bocoran, beberapa dosen kami itu sedikit, bukan komplain sih, sedikit menyarankan sama mahasiswa bahwa baiknya ketika mengupload jawaban itu usahakan seperti cara yang saya jelaskan tadi, yaitu diketik di paste di sini. Jadi jangan kirim dalam bentuk file. Mengapa? Yang pertama itu dosen agak kesulitan tentunya dalam membuka file, apalagi dosen biasa dalam waktu senggang mereka, biasanya mereka menggunakan device handphone mungkin untuk buka. Nah, ini yang terkadang apakah file tersebut kompatibel dengan device mereka, seperti itu. Jadi terkadang ada file yang sulit dibuka di device mereka. Terus yang kedua, ketika kalian mengirim jawaban dalam bentuk file, itu berarti yang hanya bisa baca file tersebut hanya dosen. Nah, dosen maunya semua jawaban dari mahasiswa itu bisa dibaca oleh mahasiswa lain. Jadi dosen bisa memberikan tanggapan, satu kali memberikan tanggapan, tetapi mahasiswa lain juga bisa belajar dari tanggapan yang diberikan. Jadi seumpama si A, karena dia kirim file, dosen baca, yang bisa baca hanya dosen menanggapi, ya yang bisa baca tanggapannya itu, koreksinya itu ya si A saja, si B atau teman-teman yang lain nggak bisa. Beda dengan kalau kita ikut sistem yang tadi kan jawaban dari teman itu bisa kita baca, tanggapan dari dosen juga bisa kita baca. Oke, jadi kalau yang seperti ini saya jelaskan lagi bahwa boleh, tapi usahakan dalam kondisi tertentu. Apalagi kalian sisa klik deh post ke forum. Setelah kalian klik post ke forum, itu otomatis akan muncul di forum. Munculnya langsung di sini. Nah, munculnya langsung muncul ke sini nih. Biasanya berada paling bawah. Nah, kalian bisa lihat jawaban kalian udah masuk. Terus itu bisa diedit nggak? Jadi kalian punya waktu 30 menit untuk menghapus atau mengedit jawaban kalian kalau seumpama kalian merasa masih ada yang kurang atau ada yang mau diperbaiki. Nilainya kita. Nah, cek nilai. Tadi yang pertama sudah kan ya di bawah situ. Terus yang kedua, kalian bisa klik di sini, course dashboard, lalu klik nilai. Iya, oke. Jadi di sini adalah data kalian selama 1 semester. Di sini akhirnya terpampang nyata nih. Ini adalah kehadiran. Kalau kalian klik hadir, ini otomatis keisi 100%. Ini to web belum karena akan diadakan di besok. Nah, ini dia nih. Jadi ini penting buat teman-teman lihat. Mohon maaf, ini akhirnya nilai saya muncul semua nih di sini. Oke, jadi ya ini agak acak. Di sini ada diskusi 1. Diskusi 1 nilainya saya dapat sesi diskusi itu di 85. Lalu kemudian sesi 2 di 65. 65 itu berarti harus kalian tingkatkan. Nilai minimal sesi diskusi kalian usahakan di 75 lah ya. Oke, buat nilai-nilai yang lain, alhamdulillah, masya Allah ya guys. Nah, ini adalah tugas. Ini tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ketika sudah to web, usahakan bersiap diri, bersiap waktu, tenaga, dan effort. Karena dalam 1 minggu itu, kalian akan bertemu 4 tugas mingguan dan 4 tugas wajib. Seperti itu.
Ini akan saya bahas lagi ya di nanti. Jadi ini adalah cara kedua. Lalu cara ketiga, untuk melihat nilai, kalian bisa klik profile kalian. Soalnya course dashboard ini biasanya hilang-hilang guys. Nah, kalau yang nggak hilang-hilang itu ini nih. Masuk di sini di profile Jihan Afandi. Di sini nilai-nilai. Nah, ini juga kelihatan di sini. Seperti ini. Klik manajemen operasi. Sama tampilannya dengan tadi. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian course dashboard kalian lenyap, kalian boleh masuk ke situ buat cek nilainya. Oke guys, jadi itu saja video tutorial dari saya bagaimana cara menggunakan e-learning yang tepat buat kalian-kalian. Dan saya harap semoga video ini dapat membantu kalian yang berencana daftar ya. Lalu akan sangat banyak sih, akan ada beberapa lagi pengalaman saya selama berkuliah di Universitas Terbuka yang akan saya sharingkan sama teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa subscribe dan share video ini jika video ini bermanfaat. Lalu boleh tekan loncengnya juga kalau kalian tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya. Semoga dari step-step yang saya berikan tadi cukup jelas. Lalu jika ada yang kalian ingin tanyakan, kalian boleh chat di kolom komentar, atau ada video atau tutorial lain mungkin yang bisa saya bantukan, silahkan diisi di kolom komentar. Oke, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.